Ya, tapi justru akan menyebabkan kepanikan sehingga masyarakat kemungkinan akan mengambil keputusan yang salah. Sistem peringatan dini. Jadi sistem peringatan dini merupakan suatu sistem yang akan digunakan dalam penanggulangan bencana. Seperti yang sudah disampaikan mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam bencana hidrometeorologi, khususnya untuk bencana terkait dengan kondisi cuaca dan juga sumber daya air, maka sistem peringatan dini akan menjadi penting. Karena ini sistem peringatan dini akan memberikan informasi bagaimana masyarakat mampu mengurangi resiko dari bencana tersebut. Terkait dengan resiko mungkin kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, dan hari ini kita akan coba lihat bagaimana sistem peringatan dini. Nah, kita ingin melihat secara definisi apa yang dimaksud dengan sistem peringatan dini. Secara umum, di dalam sistem peringatan dini itu ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kapasitas dari sistem peringatan tersebut. Kemudian sistem peringatan dini digunakan untuk mengenerate dan juga mendiseminasikan informasi. Kemudian yang penting juga sistem peringatan dini itu adalah waktu, ya, karena di sana waktu sangat penting dalam memberikan informasi, kapan informasi yang harus diberikan. Kemudian informasi tersebut harus berupa warning terkait dengan informasi kebencanaan yang ada di suatu wilayah. Kemudian juga bagaimana bahaya-bahaya yang ada di suatu wilayah, bagaimana masyarakat yang menerima informasi itu mampu mempersiapkan dan mampu mengambil suatu tindakan. Di sana dijelaskan to prepare and to act, ya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan fungsi dari sistem peringatan dini adalah untuk mereduce dari possibilities, dari kemungkinan-kemungkinan negatif dampak yang ditimbulkan dari bahaya ataupun bencana yang terjadi. Jadi sesuai dengan UNISDR tahun 2012 mendefinisikan bahwa early warning system atau sistem peringatan dini itu adalah the set of capacities needed to generate and disseminate timely and meaningful warning information to enable individuals, communities, and organizations treated by the HARSAT to prepare and to act appropriately and its sufficient time to reduce the possibilities of harm or loss. Jadi memang itu yang ditujukan. Di bagian akhir di sana dijelaskan bahwa sistem peringatan dini itu merupakan proses sosial sebenarnya. Jadi proses yang ada di masyarakat yang mampu digunakan atau bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bahaya yang terjadi. Ya, itu secara umum bagaimana sistem peringatan dini itu ditujukan. Nah, kemudian kita bisa lihat dari beberapa pengertian, ini dari BNPB memberikan beberapa pengertian yang diperlukan dalam peringatan dini. Yang pertama ada yang disebut dengan kesiapsiagaan, kemudian apa itu peringatan dini itu sendiri, kemudian ada juga yang disebut dengan diseminasi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan kesiapsiagaan, di sana didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi kesiapsiagaan itu merupakan suatu proses yang tergabung dalam suatu sistem, gitu ya, karena dia serangkaian kegiatan yang dilakukan artinya dari sebelum bencana itu terjadi, ya, sampai dengan akan terjadi dan seterusnya. Nah, kemudian baru akan ada peringatan dini. Nah, peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah informasi itu harus diberikan atau peringatan itu harus diberikan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh siapa? Oleh lembaga yang berwenang. Jadi peringatan dini itu adalah merupakan suatu sistem yang diberikan atau informasi itu diberikan oleh lembaga yang berwenang. Nanti kita akan bahas di bagian-bagian berikutnya, ya, bagaimana keterkaitan antar lembaga dalam sistem peringatan dini. Nah, kemudian selanjutnya ada disebut dengan diseminasi. Jadi diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau peringatan tadi kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi misalkan dalam skala nasional, ya, diseminasi itu mungkin informasi akan diberikan dari skala nasional kepada daerah. Daerah akan menginformasikan langsung kepada masyarakat. Atau terbentuk suatu sistem peringatan dini suatu wilayah, misalkan sistem peringatan dini banjir, maka sistem peringatan dini banjir itu akan diberikan langsung oleh lembaga yang berwenang.
Misalkan masyarakat membentuk suatu komunitas. Komunitas itu sudah disepakati yang akan memberikan informasi kalau misalkan ada informasi-informasi terkait dengan peringatan bencana banjir misalkan. Maka informasi yang diterima sesuai dengan definisi tadi, maka informasi yang berasal dari lembaga yang berwenang. Karena kalau misalkan ini tidak diatur, maka siapapun bisa memberikan informasi. Ya, informasi itu menjadi simpang siur, tidak jelas sumber informasinya dari mana, dan bisa jadi itu malah menyesatkan, bukan malah memberikan informasi yang valid kepada masyarakat, tetapi memberikan informasi yang tidak valid, dan itu akan sangat berbahaya ya dalam penanganan atau penanggulangan bencana yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat peringatan dini itu, ya, jadi peringatan dini itu seyogianya ada 4 hal yang bisa dilihat. Yang pertama itu harus diterima, ya. Jadi harus mudah diakses oleh masyarakat. Jadi peringatan dini ini jangan sampai peringatan dini yang diberikan kepada masyarakat tidak dipahami oleh masyarakat. Ya. Jadi dipahami itu maksudnya pesan yang disampaikan itu harus jelas, kemudian padat dan disajikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Informasi yang diberikan misalkan di daerah Jawa Barat mungkin berbeda dengan informasi yang diberikan di wilayah Lombok misalkan. Ya, karena ada mungkin budaya yang berbeda tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana bahasa yang digunakan. Nah, itu tentu akan sangat menyesuaikan dengan kondisi sosial, konteks sosial dan budaya setempat. Dan informasi tadi harus diberikan oleh lembaga terkait karena ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kepercayaan. Jadi informasi itu atau peringatan dini harus dipercaya, harus berasal dari lembaga yang berwenang. Karena ini akan mempengaruhi informasi tersebut dipercaya atau tidak. Kalau informasi tersebut berasal dari lembaga yang tidak dipercaya, tidak kredibel, yang bukan memiliki kewenangan dalam memberikan informasi ini, bisa jadi informasi tersebut simpang siur, sumbernya tidak jelas, masyarakat menerima, kebingungan dan lain sebagainya terjadi di masyarakat. Nah, itu akan berbahaya, ya. Jadi makanya informasi tersebut harus diterima oleh masyarakat, harus dipahami oleh masyarakat dan dipercaya sumbernya dari mana. Nah, baru berikutnya bahwa informasi tersebut harus ditindaklanjuti. Artinya pesan yang diterima tersebut dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang berguna dan menghindari maupun mengurangi risiko. Jadi artinya informasi yang diterima oleh masyarakat itu karena sudah dipahami, sudah dimengerti, ya, kemudian sudah dipercaya berasal dari lembaga yang kredibel, maka langkah selanjutnya masyarakat akan menindaklanjuti itu. Jadi pada saat informasi akan terjadi misalkan bencana banjir, masyarakat sudah paham terkait dengan informasi tersebut. Masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya. Jadi hal-hal tersebut, jadi 4 hal tersebut peringatan dini harus diterima, dipahami, dan juga dipercaya dan akhirnya ditindaklanjuti oleh masyarakat. Nah, sistem peringatan dini, karena peringatan dini dikatakan sebagai suatu warning, itu tidak bisa terbentuk secara sendiri. Dia harus berada dalam suatu sistem. Makanya dikatakan sistem peringatan dini, early warning system. Sebagai suatu sistem, early warning ini bukan hanya peralatan-peralatan yang dipasang di suatu wilayah kemudian mampu memberikan informasi, tapi sebagai suatu sistem itu ada komponen-komponen lain yang juga mendukung. Nah, gambar di sebelah kanan menjelaskan paling tidak ada 4 hal, ya, proses yang terjadi dalam early warning system. Yang pertama adalah disaster risk knowledge, tentang pemahaman itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah detections, monitoring, analysis, ya, dan juga forecasting. Jadi ada proses-proses untuk menganalisis data, ada proses-proses untuk memforecast, ya, mencoba untuk memprediksi, ya, bagaimana apa yang akan terjadi pada periode yang akan datang, ya. Kemudian preparedness, ya, disseminations, communication. Jadi itu adalah beberapa hal, 4 hal yang ada di dalam lingkup integrated early warning system, terintegrasi, ya, masuk ke dalam sistem masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat sistem sebagai suatu sistem, itu harus ada komponen namanya pengambil kebijakan. Siapa yang menentukan? Siapa yang akan memberikan informasi? Kebijakan itu harus ada di lembaga yang diberikan kewenangan. Kemudian di sana harus ada proses. Ya, proses itu harus berdasarkan informasi, berdasarkan data. Maka di sana harus ada risk knowledge. Kita harus memiliki pemahaman bagaimana risiko itu terjadi. Ya. Dari risiko itu kita akan mendapatkan kita bisa mengolah informasi atau data yang ada untuk menjadikan informasi baru. Nah, informasi baru inilah yang digunakan untuk analisis, mendeteksi, memonitoring, forecast. Dari hasil itu, kemudian kita peroleh, akan terjadi kondisi-kondisi seperti ini di periode yang akan datang. Nah, sebelum periode itu terjadi, maka perlu
informasi itu disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukan. Makanya nanti akan ada komponen-komponen yang disebut dengan timeline. Kapan waktu yang tepat informasi itu harus diberikan. Ya. Kemudian aspek sosial sebelum dan sesudah bencana itu juga merupakan komponen karena sistem ini yang terintegrasi itu tidak terlepas bagaimana sistem ini akan bergabung dengan sistem sosial di masyarakat. Maka aspek sosial baik sebelum dan sesudah bencana itu harus merupakan hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam penyusunan nantinya untuk early warning system. Nah, kemudian kalau kita lihat konsep dari early warning system, karena dikatakan early warning system itulah suatu proses sosial. Jadi proses sosial itu artinya proses yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi melingkupi atau coverage, mengcover sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak mengganggu tapi sejalan, gitu ya. Yang berarti EWS harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Ya. Early warning system itu bukan berarti bahwa begitu ada bencana baru ada proses, bukan. Jadi early warning system proses yang berkelanjutan. Walaupun bencana itu terjadi intermittent, gitu ya, kadang ada berselang, gitu ya. Tapi early warning system itu harus merupakan suatu kesatuan dari sisi waktu. Dia tidak boleh ada yang terputus, ya. Karena informasi itu harus terus diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham. Ya. Berada pada kegiatan masyarakat sehari-hari dalam jangka panjang. Ya. Jadi berkelanjutan, berada pada kegiatan masyarakat sehari-hari dalam jangka panjang. Walaupun sebenarnya secara ideal itu sangat sulit dilakukan. Karena apa? Ada kemungkinan early warning system itu berada di satu sisi yang tidak sesuai dengan kegiatan masyarakat di situ. Atau malah terjadi kontra. Gitu ya. Tetapi paling tidak, early warning system itu adalah merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang mampu masuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin muncul pada saat kita berbicara tentang early warning system itu akan bertanya, early, apa yang dimaksud dengan early? Kapan early itu harus diberikan? Seberapa cepat informasi itu harus diberikan kepada masyarakat? Timingnya kapan warning itu ya diberikan kepada masyarakat? Berapa lama sebelum bencana itu terjadi? Harusnya masyarakat sudah paham, sudah mengetahui bencana itu akan terjadi. Ya. Nah, kemudian mengenai warning misalkan, ya, karena di sini kita berbicara tentang early warning system. Kalau kita berbicara tentang warning, apa yang dimaksud dengan warning? Apakah hanya informasi tentang keadaan darurat atau kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang? Apakah hanya sebatas pada akan ada atau tidak bencana? Apakah ada informasi-informasi lain yang diperlukan? Misalkan, bencana akan terjadi, bagaimana sistem evakuasi? Kemana harus berjalan? Adakah rute evakuasi? Setelah evakuasi, apa yang harus dilakukan? Adalah proses-proses yang perlu diikuti, adalah protokol-protokol yang perlu diikuti. Ya, apakah sejauh itu? Ataukah warning cukup mengingatkan saja? Nah, ini akan menjadi pertanyaan ya, dalam penyusunan early warning system. Kemudian, bagaimana warning itu akan di-trigger? Apa yang menjadi indikator-indikator yang bisa digunakan sebagai indikasi atau indikator kapan warning itu diberikan? Banjir misalkan. Apakah warning itu diberikan jika hujan melebihi sekian? Ataukah informasi itu diberikan jika ketinggian muka airnya di saluran sungai misalkan atau di titik pantau adalah sekian, baru dijadikan warning atau hal-hal lain. Ya, nah ini perlu didiskusikan ya, perlu ditentukan bahwa bagaimana warning itu harus di-trigger, harus diberikan kepada masyarakat. Kemudian sistem yang dimaksud di sini, apakah sistem itu formal dalam arti ada kelembagaan dan lain sebagainya? Apakah sistem merupakan sistem informal, misalkan di sistem di kemasyarakatan itu juga masuk ke dalam early warning system? Ya, apakah sifatnya kuantitatif yang menggunakan informasi-informasi data, analisis secara kuantitatif, komputasi dan lain sebagainya? Atau hanya kualitatif saja? Ya, kualitatif artinya informasi itu diterima secara kualitatif langsung disampaikan kepada masyarakat secara langsung atau hal-hal lain. Ya. Nah, kemudian komunitas, bagaimana dia mempengaruhi komunitas ya? Apakah dia berkontribusi ya, ataukah hanya spesifik fungsinya itu hanya berlaku untuk warning saja, atau dia juga mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu ya? Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan hal-hal ini harus menjadi pertimbangan bagaimana early warning system itu akan disusun. Nah, kemudian kalau kita lihat prinsip dasar dari early warning system. Nah, ini prinsip dasar early warning system itu mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh early warning system
baik dalam konteks saat terjadinya bahaya atau periode sebelum terjadinya bahaya, itu harus mengikuti paling tidak istilahnya prinsipnya namanya 5W1H. Ya, jadi what, when, where, who, why, dan how. Jadi informasi yang diberikan mengikuti prinsip-prinsip itu. Misalkan, what is happening? Ya, apa yang terjadi? Ya, dalam hazard itu misalkan banjir seberapa besar dan sebagainya, kerentanannya seperti apa, ya. Jadi itu misalkan what. When, ya, when. Jadi misalkan kalau sebagai contoh beberapa waktu lalu tinggi muka air di Bendung Katulampa itu sekitar 320 cm. Ya, saat itu misalkan diberikan jam 6 sore, 6.30 sore. Nah, menjadi warning misalkan dengan kondisi di dataran Jakarta. Nah, kapan dampak itu akan sampai? Impact dari ketinggian air itu akan sampai di Jakarta. Ya. Sehingga itu akan menjadi informasi yang valid yang bisa digunakan untuk masyarakat untuk mengambil tindakan tadi, ya, to act, ya, untuk bertindak terkait dengan bencana yang mungkin terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga harus melihat where, gitu ya. Resiko-resiko itu di mana saja terjadi. Jadi identifikasi warning itu tidak bisa hanya akan terjadi banjir, di mana, siapa yang akan terdampak, ya. Nah, ini yang berikutnya who, ya. Jadi where itu di mana, kemudian siapa yang terdampak, ya. Apakah masyarakat yang memiliki misalkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi, ataukah masyarakat di wilayah tersebut yang memiliki akses langsung atau berdekatan dengan wilayah bencana, gitu ya. Nah, kemudian why, ya, why ada tingkat kerentanan seperti apa dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi informasi yang diperlukan. Dan baru yang terakhir adalah how, ya. How can the early warning system be effective? Jadi early warning system jangan sampai dia spesifik hazard saja, tapi dia harus merupakan suatu long-term proses sosial. Jadi dia harus masuk ke dalam kehidupan masyarakat, ikut tergabung di sana, membantu proses-proses yang ada di masyarakat. Proses sosial itu artinya masuk dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Jadi tidak hanya efektif, untuk menjadi efektif tidak bisa dilakukan hanya satu waktu saja, tapi dia harus merupakan suatu proses yang panjang. Nah, kemudian kalau kita lihat karakteristik early warning system, ini bisa dilihat ada 7 karakteristik dari early warning system. Jadi kalau misalkan kita ingin menyusun atau membangun early warning system, yang pertama itu harus dia bersifat transparansi. Ya. Jadi dalam early warning system, transparansi informasi terkait dengan jenis informasi yang disampaikan dan informasi apa saja yang tidak disampaikan, itu perlu secara eksplisit disampaikan, baik itu kepada media ataupun masyarakat. Karena media nanti akan meliput, memberikan informasi juga sebagai pihak-pihak yang ikut mendiseminasi dari early warning system itu. Nah, itu perlu diinformasikan. Jadi informasi yang diberikan adalah informasi yang terkait dengan A, B, C, dan seterusnya. Ya, itu yang informasi yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, jenis informasi yang disampaikan harus melalui proses-proses. Jadi ada data, kemudian proses baru menjadi informasi. Jadi informasi itu harus didasarkan data yang valid. Jangan sampai informasi itu muncul karena opini-opini yang ada di masyarakat, karena opini-opini dari pengambil kebijakan, ya. Jadi harus didasarkan atas data, harus didasarkan atas fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, kemudian informasi yang tidak jelas itu tidak akan membantu masyarakat, ya, tapi justru akan menyebabkan kepanikan sehingga masyarakat kemungkinan akan mengambil keputusan yang salah, ya. Jadi kalau misalkan ada informasi yang tidak valid yang diterima oleh masyarakat, sebagai contoh misalkan berasal dari sumber yang tidak memiliki kewenangan itu, dia akan memberikan informasi yang mungkin bahasa sekarang dikatakan yang hoax, gitu ya. Informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana, yang bisa mengganggu masyarakat. Masyarakat akan kebingungan, masyarakat akan terjadi kegaduhan, mengambil informasi yang salah, dan terjadi yang akhirnya apa? Tidak efektif. Ya, walaupun niatnya ingin memberikan warning, tetapi dengan ada kesalahan tadi, ya, kesalahan dalam pemberian informasi, sumbernya tidak jelas, informasinya tidak valid dan sebagainya, akhirnya warning tadi menjadi tidak efektif, malah mampu menurunkan atau memperburuk sistem di dalam early warning tersebut. Nah, itu kira-kira transparansi itu perlu dikedepankan di dalam pemberian informasi. Kemudian yang kedua, integrasi. Jadi early warning system itu harus terintegrasi dalam kehidupan sehari dalam masyarakat, sehingga early warning system itu mampu berkontribusi atau paling tidak mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Jadi kalau misalkan dengan sistem yang sekarang, oke, dengan ada smartphone, nah kemudian early warning system itu sudah masuk ke dalam sistem tersebut dan ikut dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, maka begitu ada warning, masyarakat akan langsung paham, langsung tahu tentang bagaimana warning itu ada. Ya, bagaimana warning itu perlu ditindaklanjuti atau bagaimana. Ya, masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, itu yang terintegrasi. Jadi harus terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi EWS sebagai suatu sistem itu perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar, tidak hanya dari segi sosial, tidak hanya dari sisi peralatan saja, tapi juga dari sisi sosial dan budaya. Jadi harus disesuaikan. Sistem yang sama itu tidak bisa diaplikasikan di seluruh wilayah karena memiliki budaya yang berbeda. Ya, pada saat informasi itu mengeluarkan informasi dalam bahasa Indonesia, ada suatu wilayah misalkan itu tidak fasih atau masih bermasalah atau kesulitan dalam bahasa Indonesia, maka informasi itu tidak bisa diterima, tidak bisa dipahami. Akhirnya apa? Tidak bisa ditindaklanjuti. Ya, sehingga perlu disesuaikan. Atau misalkan informasi tersebut, oke, harus melakukan evakuasi mandiri. Tapi di daerah tersebut sarana transportasi tidak ada, masyarakat berada dalam kondisi tertentu. Artinya harus disesuaikan juga tingkat ekonomi, bagaimana menyesuaikan informasi itu sehingga masyarakat dapat menindaklanjuti ya sesuai dengan kondisi-kondisi ekonomi, termasuk juga kondisi politik yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu kira-kira integrasi. Jadi harus masuk ke dalam sistem masyarakat, harus sesuai dengan bagaimana pola-pola yang ada di masyarakat sehingga itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian berikutnya kapasitas manusia. Di dalam early warning system itu suatu sistem dikatakan dia memerlukan komponen manusia sebagai pengguna. Ya, walaupun dia peralatan bisa secara otomatis, tapi tetap manusia sebagai pengguna yang memberikan informasi-informasi atau data ke dalam sistem itu. Ya, jadi sistem itu perlu akan mampu berjalan dengan baik jika ada kapasitas manusia yang sesuai untuk menjalankan sistem itu. Nah, bagaimana caranya di dalam peningkatan kapasitas manusia itu ada banyak. Kapasitas manusia itu bisa ditingkatkan misalkan melalui pendidikan, ya, melalui pelatihan, termasuk juga melalui pengalaman-pengalaman. Jadi dengan berbagi pengalaman, informasi dari orang lain, gitu ya, mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah, kapasitas manusia dapat ditingkatkan dan itu dapat mendukung bagaimana EWS itu atau early warning system tadi berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya flexibility. Nah, ini dikatakan early warning system itu harus bersifat fleksibel. Jadi jangan sampai early warning system itu hanya spesifik untuk satu kasus saja. Nah, sehingga tidak mampu menangkap kalau ada fenomena-fenomena masih berkaitan tapi tidak spesifik untuk hal yang bisa ditangkap oleh EWS itu. Ya. Sebagai contoh misalkan EWS yang digunakan untuk untuk memberikan informasi tentang banjir itu hanya menangkap misalkan kecepatan air saja atau ketinggian muka air saja, gitu ya. Tetapi kalau misalkan seperti itu sangat sulit digunakan. Apa? Kalau misalkan ketinggian air, tentu informasi itu merupakan informasi yang digunakan untuk warning untuk banjir, bukan banjir bandang. Nah, kalau banjir bandang kan berarti tiba-tiba, ya. Artinya ada hal-hal lain yang perlu diberikan atau ditangkap oleh early warning system itu. Nah, ini yang menjelaskan mengapa early warning system itu merupakan suatu sistem yang perlu fleksibilitas, perlu fleksibel. Sehingga apa? Sehingga dengan fleksibilitas ini, sistem tersebut akan mampu beradaptasi dengan perkembangan bahaya yang mungkin muncul di masyarakat. Ya, sehingga sistem itu sebagai suatu sistem dia mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri, ya, mampu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Nah, kemudian karakter berikutnya itu adalah keberlanjutan. Seperti tadi disampaikan, walaupun bencana itu terjadi intermittent, mungkin setahun misalkan hanya satu kali saja. Tapi apakah early warning system hanya diberikan saat terjadi bencana? Yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa mengetahui kapan bencana itu terjadi. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda atau indikator-indikator yang mengindikasikan bencana itu akan terjadi. Jadi EWS itu harus dioperasikan ya secara berkelanjutan walaupun bencana itu umumnya terjadi hanya waktu tertentu. Jadi EWS itu harus terhubung seperti tadi dengan aktivitas manusia secara sosial, ya, sehingga EWS akan mempengaruhi bagaimana aktivitas manusia itu terjadi, ya, berjalan. Nah, sehingga dia akan berlangsung dalam jangka panjang, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ya. Jadi hal ini akan dimungkinkan. Jadi hal seperti tadi bahwa EWS itu akan mungkin terjadi jika EWS itu terintegrasi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, jadi makanya itu menjadi hal yang penting.
bahwa sistem EWS karena sebagai suatu sistem dia harus terintegrasi dengan sistem masyarakat, dengan sistem kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pola, ya, pattern, gitu ya. Jadi seperti untuk menjawab pertanyaan tadi, warning, kapan warning itu diberikan, gitu ya. Polanya seperti apa, gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan informasi warning itu sering diberikan dan sering salah, misalkan diberikan informasi tentang banjir, dari 10 kali informasi warning tentang banjir, hanya 1 yang sesuai. Maka pada saat berikutnya, masyarakat akan mengabaikan informasi itu. Ya. Nah, sehingga dikatakan EWS itu perlu disampaikan dalam pola yang jelas, sehingga informasi dan pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Ya. Jadi EWS itu perlu mendefinisikan mekanisme penyampaian informasi. Perlu ada apa triggernya, apa penandanya, kapan informasi itu harus disampaikan. Ya. Indikator apa yang bisa digunakan? Apakah bersifat indikator kualitatif? Apakah bersifat indikator kuantitatif? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Ya, perlu didefinisikan. Ya. Karena apa? Seperti yang disampaikan, EWS itu perlu disampaikan dalam frekuensi yang cukup. Ya. Harus tepat. Seberapa sering EWS itu atau warning itu diberikan kepada masyarakat, kapan waktu yang tepat. Karena terlalu jarang juga tidak efektif. Termasuk juga kalau terlalu sering, kemudian tidak sesuai, maka itu akan menjadi satu kendala, karena masyarakat akan mulai mengabaikan ya, informasi-informasi itu. Jadi, oke, dikatakan banjir, ternyata tidak, banjir, dan seterusnya. Maka begitu benar akan terjadi banjir, diberikan informasi, masyarakat akan merasa, oh, beberapa periode itu tidak sesuai. Maka masyarakat menganggap dan mengabaikan informasi tersebut, akhirnya tidak efektif. Gitu ya. Jadi bencana itu akan sampai di masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya ada disebut dengan waktu atau timeline. Ini yang menjadi pertanyaan. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk memberikan warning? 10 menit sebelumnya kah? 1 jam? Sehari sebelumnya? Atau mungkin sebulan sebelumnya? Ya, tetapi di dalam early warning system itu biasanya tergantung dari apakah bencana itu terjadi dalam fast atau cepat ataukah slow. Ya. Kalau bencana-bencana seperti misalkan kekeringan, itu kan bencana yang terjadi dalam periode waktu yang lambat. Nah, sehingga warning itu bisa diberikan mungkin setahun sebelumnya, 1 semester atau 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, akan ada periode-periode kering. Tapi kalau banjir itu merupakan bencana yang terjadi sangat cepat. Mungkin itu akan baru efektif kalau diberikan misalkan 1 jam sebelumnya. Oke, 1 jam sebelumnya, atau paling tidak seperti Jakarta dan Katulampa itu sekitar 6 jam, berarti 6 jam sebelumnya diberikan informasi akan terjadi banjir karena volume airnya cukup tinggi dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu informasi itu perlu menjadi pertimbangan. Ya. Jadi EWS memberikan peringatan sebelum bencana terjadi, sehingga informasi yang diberikan itu memberikan waktu yang cukup ya untuk mengambil langkah-langkah untuk ditindaklanjuti, baik dalam pencegahan ataupun dalam menurunkan resiko. Nah, ini pemberian waktu dari kapan peringatan itu diberikan sangat penting dan sangat tergantung dari jenis bencana itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat EWS, ya, elemen-elemen di dalam EWS itu agar dia menjadi suatu sistem yang mampu berfungsi secara efektif, paling tidak ada 4 elemen dalam EWS. Ya, sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif terdiri dari 4 elemen atau 4 unsur yang saling terkait. Nah, unsur ini itu mulai dari bagaimana pengetahuan tentang bahaya itu sendiri, termasuk sampai dengan kerentanan, termasuk juga kemampuan dalam menanggulangi. Jadi kalau dirangkum, 4 elemen itu terdiri dari yang pertama adalah pengetahuan tentang risiko, jadi risk knowledge, ya. Bagaimana risiko terkait dengan bencana banjir, bagaimana risiko terkait dengan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipahami, ya, karena sistematik mengoleksi data, proses-proses mendapatkan data di lapangan itu ada di dalam pemahaman terkait dengan risiko itu sendiri. Identifikasi terhadap bencana, ya, pemahaman terhadap bagaimana banjir itu terjadi, bagaimana misalkan tanah longsor, bagaimana kebakaran hutan itu terjadi. Nah, itu harus ada di dalam knowledge system, risk knowledge system, pemahaman atau pengetahuan tentang risiko. Ya. Kemudian yang kedua, perlu ada pemantauan dan layanan peringatan. Jadi pemantauan dan layanan peringatan ini di sana mendevelop hazard monitoring and early warning services. Nah, itu harus ada. Jadi bagaimana kita membangun sistem pemantauan dan layanan peringatan. Ya. Baru yang berikutnya adalah dari kita mendapatkan monitoring, kita mendapatkan warning services,
Baru berikutnya adalah penyebar luasan informasi. Bagaimana kita mendiseminasikan dan juga mengkomunikasikan informasi tersebut. Di sana dikatakan communicate risk informations and early warnings kepada masyarakat. Ya, bagaimana itu dilakukan? Do warning reach all of those risk, gitu ya? Ataukah misalkan risk warning understood oleh masyarakat? Apakah warning information clear dan usable, gitu ya, dapat dipahami oleh masyarakat atau tidak? Nah, baru yang terakhir adalah kemampuan penanggulangan. Nah, response capabilities, bagaimana membangun national and community response capabilities. Ya, bagaimana response plans itu up to date? Apakah sudah dites, gitu ya? Apakah local capacities and knowledge itu berguna atau tidak, ya? Apakah masyarakat people prepare terhadap hal itu, ya? Nah, itu perlu merupakan elemen di dalam warning system. Artinya seperti tadi dijelaskan di awal, early warning system itulah suatu sistem yang terintegrasi dari berbagai komponen. Jadi early warning system itu bukan hanya alat yang terpasang kemudian memberikan informasi secara otomatis tanpa ada pemahaman-pemahaman tentang resiko apa yang terjadi, tentang bagaimana masyarakat menerima informasi itu, tentang bagaimana mengkomunikasikan informasi itu kepada masyarakat. Bukan hanya itu. Jadi bukan, sekali lagi, bahwa early warning system bukan merupakan atau bukan hanya peralatan yang terpasang. Ya, peralatan yang terpasang itu hanya menangkap data, kemudian diberikan informasi itu kepada data analisis, sistem analisis, ya, menganalisis data itu dari berbagai data yang diperoleh, menggabungkan, meramu dengan knowledge yang dimiliki untuk menghasilkan informasi. Nah, baru dari informasi ada namanya pengambil kebijakan. Nah, itu yang akan memberikan yang namanya rekomendasi-rekomendasi. Ya. Jadi itulah proses dalam suatu sistem early warning. Nah, kalau kita lihat satu persatu, misalkan sebagai contoh yang pertama adalah pengetahuan tentang resiko. Ya, di sana resiko akan muncul karena apa? Seperti yang minggu lalu kita bahas, resiko itu adalah merupakan gabungan dari kerentanan dan bahaya. Ya. Jadi kalau misalkan di sana ada bahaya, kemudian masyarakat atau lingkungannya rentan, kalau itu bergabung maka dia akan menghasilkan resiko yang tinggi. Ya, kalau misalkan bencana itu terjadi, maka loss yang akan diperoleh oleh wilayah tersebut juga akan tinggi. Nah, sehingga kajian terhadap resiko bencana ini perlu dilakukan, ya, termasuk dalam pengumpulan dan juga analisis data secara sistematis. Prosedur yang digunakan itu juga harus jelas sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan data di lapangan, ya. Dan juga harus mempertimbangkan sifat dinamis dari bahaya dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses seperti misalkan urbanisasi. Jadi pada saat misalkan sistem itu dibangun dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi saat ini karena ada urbanisasi, maka sistem itu harus mampu beradaptasi, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi dengan adanya urbanisasi. Jadi ada dinamika di sana, sifat lingkungan yang sangat dinamis. Perubahan lahan misalkan, ya. Apakah sistem itu yang awalnya hanya mampu menangkap dengan kondisi tutupan lahan yang sebelumnya, apakah dia juga bisa digunakan untuk tutupan lahan yang sekarang? Nah, itu harus juga dipertimbangkan, ya. Kualitas lingkungan termasuk juga mungkin dalam jangka yang panjang itu adalah perubahan iklim. Ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, di bagian kanan di sana itu ada risk knowledge yang dijelaskan sebagai key element 1. Jadi untuk risk knowledge ini adalah establish the systematic standardized process to collect, assess, and share data, maps, and trend on hazard and juga vulnerability. Jadi itu ada knowledge di sana, ada prosedur yang digunakan. Di sana juga dijelaskan key aktornya itu adalah international, ya, national, communities dan lain sebagainya. Ini merupakan diambil dari data checklist bagaimana kita membangun suatu early warning system. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pemantauan dan layanan peringatan. Jadi dijelaskan layanan peringatan itu merupakan inti dari sistem ini. Karena early warning system itu memberikan layanan peringatan, ya, kepada masyarakat. Nanti akan diisi apa peringatan yang diperlukan, kapan peringatan itu diberikan. Namun demikian diperlukan dasar ilmiah yang kuat, ya, untuk dapat memprediksi dan meramalkan munculnya bahaya, dan harus ada sistem peramalan dan peringatan dini yang andal yang beroperasi dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu,
ya, kemudian 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Yang bekerja setiap hari. Ya, sistem itu harus beroperasi, merupakan sistem peringatan yang andal, yang mampu bekerja setiap hari, memberikan informasi setiap hari. Walaupun early warning sistemnya atau warningnya itu tidak diberikan setiap saat. Tetapi knowledge data itu harus dilakukan pengolahan setiap saat. Ya. Pemantauan harus dilakukan secara terus-menerus terhadap parameter bahaya dan gejala-gejala awalnya. Dan ini sangat penting ya untuk membuat peringatan yang akurat setiap waktunya. Jadi harus ada proses pembelajaran. Oke, sebelumnya menggunakan parameter ini dibandingkan dengan informasi di lapangan ternyata ada error dan sebagainya. Dan itu harus terus dilakukan perbaikan. Nah, sehingga pemantauan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Layanan peringatan untuk bahaya yang berbeda-beda, jadi sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan juga komunikasi yang ada. Nah, bahaya itu kan ada berbagai macam. Sebagai contoh saja, misalkan seperti yang akan didiskusikan dalam mata kuliah ini ada 3, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, itu tentu akan memberikan data yang berbeda-beda, ya, analisis yang berbeda, pendekatan yang berbeda-beda dari ketiga itu. Nah, sehingga itu harus jelas, ya, ada jaringan kelembagaan, siapa yang menangani banjir, siapa menangani kekeringan, gitu ya, kemudian proseduralnya seperti apa, ya, dan komunikasinya seperti apa, ya. Kekeringan apakah cukup diberikan misalkan dalam periode misalkan 6 bulan sebelumnya, diberikan kepada petani kemudian melakukan secara mandiri. Berbeda dengan banjir karena dia terjadi sangat cepat, diberikan misalkan 3 jam sebelumnya dan masyarakat harus dibantu untuk melakukan evakuasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan bagaimana jaringan kelembagaan, ya, prosedural dan juga komunikasi yang ada. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyebarluasan dan komunikasi. Jadi informasi-informasi itu untuk sampai kepada pengguna, sampai kepada masyarakat perlu didiseminasikan, perlu disebarluaskan. Siapa yang berperan dalam menyebarluaskan ini? Pertama adalah secara langsung ataupun melalui media, gitu, atau melalui kelompok-kelompok masyarakat, gitu ya. Jadi peringatan harus menjangkau semua orang yang terancam bahaya, sedapat mungkin menjangkau seluruh komponen, seluruh masyarakat yang mungkin akan memiliki resiko, ya, terhadap bahaya yang terjadi. Kemudian pesan itu harus jelas, paling tidak berisi 4 unsur kunci dari sistem peringatan dini yang kemudian terpusat kepada masyarakat. Ya. Jadi masyarakat harus memiliki pemahaman itu 4 unsur tadi yang sudah dijelaskan. Jadi ada risk knowledge, ya, diseminasi dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi, baru terakhir dengan tindak lanjut dari sistem bahaya tadi. Ya. Nah, kemudian informasi yang sederhana dan berguna itu akan membantu bagaimana masyarakat mampu menerima dengan baik, dapat diterima, dapat dipahami, kemudian jelas, gitu ya, kemudian baru ditindaklanjuti. Nah, namun demikian sistem komunikasi di tingkat regional, tingkat nasional maupun tingkat masyarakat itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Misalnya kita ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat, saya gunakan email, ternyata masyarakat tidak bisa email, tidak mengetahui email itu seperti apa, wujudnya tidak paham dan lain sebagainya, maka perlu dilihat bagaimana media komunikasi yang cocok. Ya. Atau misalkan early warnings itu memberikan informasi kepada pemangku kebijakan, siapa di sana, apakah gubernurkah, apakah misalkan bupati, kepala desa, atau mungkin sampai kelurahan dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas sehingga sistem itu tepat sasaran. Nah, kemudian baru yang terakhir terkait dengan kemampuan penanggulangan. Jadi masyarakat harus memahami bahwa ada bahaya yang mengancam mereka. Dan mereka harus mematuhi layanan-layanan peringatan dan mengetahui bagaimana mereka harus bereaksi terhadap bencana yang mungkin terjadi. Nah, rencana penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat serta dapat dilakukan dengan baik, dan seharusnya ya, proses rencana penanganan ini sudah diuji, sudah dilakukan simulasi-simulasi bagaimana penanggulangan bencana itu dilakukan. Misalkan banjir, bagaimana menyelamatkan misalkan orang yang terjebak banjir, ya, bagaimana mengumpulkan orang-orang misalkan yang terdampak itu dalam satu wilayah, dalam satu shelter dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilakukan tes, gitu ya, harus dicoba sebelumnya, ya, harus disimulasikan bagaimana proses itu. Nah, nanti dari situ akan muncul, oh ini ada kurang, ya, mungkin ini perlu diperbaiki dan sebagainya, sehingga pada saat bencana itu terjadi, ya, orang-orang yang terlibat dalam early warning system dan pengelolaan bencana itu sudah tidak kaku lagi, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kesalahan prosedur sudah bisa
diminimalkan. Ya, jadi masyarakat harus mendapatkan informasi juga ya tentang pilihan-pilihan yang mungkin didapatkan tentang bagaimana mendapatkan perilaku atau kondisi-kondisi aman. Ya, misalkan akan terjadi banjir harus dievakuasi. Nah, kemudian diberikan alternatif evakuasi di tempat A, B, C, dan D. Kemudian nanti ada bagaimana mendapatkan informasi dengan akses yang mudah dan lain sebagainya. Apakah menunggu harus nanti dievakuasi dan sebagainya, atau bisa secara mandiri dan sebagainya. Nah, itu masyarakat harus paham itu. Artinya apa? Informasi itu diberikan sebelum bencana itu terjadi dan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan, secara terus-menerus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya sistem peringatan dini di Indonesia. Jadi kalau kita lihat sistem peringatan dini di Indonesia itu melibatkan kementerian dan lembaga, gitu ya, dan saling terkait, ya, saling memberikan informasi, juga melakukan analisis sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Nah, lembaga yang terlibat di sini misalkan dalam kebencanaan itu sebenarnya ada 3 proses, ya. Yang pertama disebut dengan pra bencana, jadi sebelum bencana itu terjadi, dan early warning system ada pada fase itu. Nanti pada saat bencana itu terjadi baru ada post process, ya, pada saat post disaster, ya. Nah, kalau kita lihat lembaga-lembaga yang terlibat, yang pertama tentu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, sebagai suatu lembaga yang memiliki tupoksi bagaimana menanggulangi kebencanaan. Didukung oleh BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, yang memberikan informasi tentang kondisi-kondisi meteorologi, kondisi-kondisi klimatologi, termasuk kondisi-kondisi geofisika, ya, yang ada yang dapat digunakan untuk membantu analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian ada PVMBG, nah ini pusat vulkanologi, ya, juga sama, ya, untuk bencana-bencana tertentu, tapi mungkin dalam kondisi bencana hidrometeorologi, bencana-bencana geologi itu tidak dibahas dalam detail, ya, karena itu merupakan bencana natural, ya, yang tidak masuk dalam kategori bencana hidrometeorologi. Kemudian PUPR. Nah, PUPR ini biasanya sangat berperan dalam kondisi setelah bencana, ya, karena PUPR itu memiliki tupoksi bagaimana melakukan membangun tempat-tempat evakuasi, ya, kemudian bagaimana mengembalikan masyarakat pada tempat tinggalnya masing-masing dan lain sebagainya, bagaimana membangun suatu wilayah yang terdampak oleh bencana itu. Nah, inilah merupakan kewenangan atau tupoksi yang dimiliki oleh PUPR. Nah, kemudian ada Kemenhut, ya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, KLHK, ya, itu juga memberikan kontribusi atau merupakan lembaga yang terutama memberikan kontribusi dalam penyediaan data dan informasi terkait dengan tutupan lahan, misalkan, ya. Dari KLHK itu bisa memberikan informasi itu. Jadi inilah lembaga yang saling terkait di dalam sistem peringatan dini di Indonesia di skala nasional. Bagaimana di masyarakat? Ya, di masyarakat itu dikembangkan mengacu pada skema peringatan dini yang ada di nasional yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi. Sebagai contoh misalkan ada BNPB di sana, BNPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNPD, ya, Badan Penanggulangan BPPD, ya, Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, ini tapi tetap mengacu pada BNPB, ya, penanggulangan bencana, karena disitulah secara tupoksi garis itu ada di sana, ya, harus melakukan koordinasi, ya. Jadi hal ini diperlukan karena sistem informasi peringatan ini kan akan diimplementasikan di masyarakat, jadi harus berasal dari lembaga yang kredibel. Nah, kalau lihat kita diagram di bagian belakang saya, gitu ya, terkait dengan bagaimana sistem peringatan dini itu disusun berdasarkan pemantauan atau deteksi bencana yang ada di masyarakat, gitu ya, bagaimana kondisi deteksi bencana, kemudian di sana akan dilakukan analisis terkait dengan misalkan dari tadi seperti tadi misalkan dari KLHK itu memberikan informasi tentang tutupan lahan, ya, atau misalkan dari BMKG memberikan informasi tentang bagaimana proyeksi hujan, ya, terkait dengan sumber daya iklim dan sebagainya. Hasil analisis dan pemantauan di lapangan kemudian digabungkan untuk melihat apakah ada tanda-tanda yang mungkin muncul pada saat atau yang merupakan trigger bahwa akan terjadi bencana di periode yang akan datang, ya. Jika itu muncul dan dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan informasi tersebut untuk membuat yang namanya peringatan dini. Oh, oke, akan terjadi banjir, oke, akan terjadi kekeringan pada tahun depan misalkan dan sebagainya. Itulah
sistem peringatan dini muncul dengan menggabungkan bagaimana pemaparan data di lapangan dan melakukan analisis sesuai dengan knowledge yang dimiliki. Nah, kemudian berikutnya diseminasi dan rantai informasi peringatan dini. Kalau kita lihat penyebaran peringatan itu harus dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Nah, ini juga poin penting, cepat dan akurat, ya. Kemudian peringatan dini yang dibangun harus memiliki jaringan informasi dan komunikasi secara cepat. Jadi membangun sistem peringatan dini tidak hanya membangun untuk diri kita, gitu ya. Jadi saya membangun sistem, tapi hanya saya yang mengetahui sistem itu bagaimana. Nah, itu perlu didiseminasikan, perlu diinformasikan. Seperti di sini disampaikan bahwa penyebaran peringatan harus dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Jadi kalau jejaring kita banyak, ya jejaring suatu lembaga itu banyak yang memiliki kewenangan dalam penyampaian informasi, maka itu akan cepat sampai di masyarakat. Gitu ya. Berbeda dengan hanya memiliki satu jejaring saja, gitu ya, yang kelompoknya hanya itu saja, ya, yang menerima informasi kemudian di lingkup kelompok itu saja. Nah, itu tidak bisa sampai dengan tujuan, karena tujuan harapannya adalah masyarakat secara keseluruhan mampu mengurangi risiko, ya, berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh. Ya. Jadi peringatan dini bencana harus segera diaktifasi jika gejala-gejala alam yang terjadi menunjukkan indikasi adanya potensi bencana. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui tentang mekanisme bagaimana proses bencana itu terjadi, bagaimana banjir itu terjadi, bagaimana kekeringan itu terjadi, kebakaran hutan itu terjadi, maka langkah selanjutnya adalah kita mengambil informasi-informasi dari gejala-gejala alam tersebut. Ya, di sana dikatakan peringatan dan bencana harus segera diaktifasi jika gejala-gejala alam yang terjadi menunjukkan indikasi lebih berpotensi bencana, ya, atau memiliki potensi bencana yang lebih tinggi. Jadi harus dilakukan itu, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat di gambar ini, jadi ini adalah sumber peringatan di level atas, gitu ya. Kemudian ada kelompok peringatan dini, kemudian level peringatan, dan ini adalah respon masyarakat. Jadi kalau misalkan peringatan resmi, kelompok masyarakat atau kelompok peringatan ini termasuk juga muncul peringatan. Jadi peringatan kemudian diberikan levelnya itu apakah waspada, siaga, dan awas. Nah, respon masyarakat seperti apa? Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan melihat dari gejala alam, nah ini disebut dengan indikasi-indikasi atau indikator, maka harus dilihat indikasi itu harus dilakukan analisis untuk mendapatkan informasi apakah perlu atau tidak dibuat peringatan. Nah, jika perlu, maka langkah selanjutnya adalah sama. Ya. Jadi kita identifikasi dia kategori bencananya apa, misalkan 3, kemudian apakah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan bencana tersebut berubah. Ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan bencana, di sana dikatakan bahwa sistem peringatan dini akan sangat bermanfaat jika peringatan yang dikeluarkan mampu dilaksanakan baik oleh masyarakat, dan masyarakat dapat menyelamatkan diri dari suatu potensi bencana dengan menggunakan jalur-jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Jadi secara umum tadi disampaikan bahwa sistem peringatan dini itu adalah tujuannya melibatkan proses-proses sosial, ya, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bahaya yang mungkin terjadi. Nah, sehingga itulah secara umum, secara rangkuman, kita mengetahui bagaimana elemen-elemen dari sistem peringatan dini, bagaimana komponen-komponen yang diperlukan dalam menyusun peringatan dini, hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun peringatan dini, kapan, bagaimana, siapa terdampak, dan di mana, itu merupakan informasi yang diperlukan. Ya. Dilakukan analisis, kemudian muncul peringatan dini. Baik, kira-kira itu yang bisa disampaikan terkait peringatan dini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pemahaman tentang bagaimana mekanisme peringatan dini itu disusun, kepada siapa informasi itu disampaikan, bagaimana keterkaitan antar komponen tadi dengan sistem peringatan dini. Itu yang disampaikan sebagai bagian akhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bahan perkuliahan kita hari ini dapat memberikan manfaat dan Anda mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sistem peringatan dini disusun, ya, manfaatnya untuk apa, siapa stakeholder, dan lain sebagainya. Terima kasih.